Bab 611. Cinta dapat membuat kita menghadapi semua kesulitan, keluarga, dan segalanya dapat menjadi makmur. Pernikahan tanpa cinta pada akhirnya akan berujung perpisahan. Sebaik apapun pondasinya akan tetap ada masalah. Anak yang tidak berbakti, aku akan memukulmu. Tuan Besar sangat marah melambaikan tongkatnya, dan menamparkan Daniel dengan keras. Kalimat mana yang salah? Daniel terus berkata, ayahku menikah dengan seseorang dari keluarga yang sesuai dengan keinginanmu. Apa yang terjadi setelahnya? Bukankah keluarga menjadi hancur? Mendengar kalimat ini, Tuan Besar terdiam. Tragedi David Walens putranya secara tidak langsung disebabkan olehnya. Itu adalah penyesalan seumur hidupnya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyebut namanya. Tapi hanya Daniel yang tidak takut. Dia ingin mengekspos bekas lukanya. Di bawah bekas luka itu ada penyesalan yang tidak akhir. Dalam sekejap semua kesombongan Tuan Besar menghilang. Dan dengan sedih ia terjatuh ke kursi roda. Aku memang memiliki tanggung jawab pada hal itu. Tapi alasan utamanya adalah ayahmu terlalu keras kepala dan sangat menyukai gadis iblis dari keluarga Mor. Itu sebabnya tragedi itu dapat terjadi. Setelah mengatakannya, Tuan Besar mengangkat kepalanya dan menatap Daniel. Aku hanya tidak ingin kamu mengulangi kesalahannya. Jadi aku menjagamu. Apakah kamu mengerti? Daniel tidak bisa menahan perasaan sedikit bersalahnya. Ketika dia melihat Tuan Besar sangat sedih, dia tahu bahwa ayahnya adalah rasa sakit terdalam di hati kakek. Tapi tampaknya ia terlalu kejam menggunakan cara ini untuk mengancam kakeknya. Intinya, aku tidak akan membiarkan wanita ini masuk. Tuan Besar mengatakan kalimat ini dan membuat isyarat. Lalu Sanjaya dengan cepat mendorong kursi rodanya menjauh. Daniel menatap punggung Tuan Besar sambil mengerutkan kening. Thomas menunduk lalu membuka pintu. Sanjaya mendorong kursi roda Tuan Besar keluar. Pada saat ini terdengar suara anak-anak yang ceria dari luar. Kakek buyut, hei, anak-anak sudah pulang. Mendengar panggilan anak-anak Tuan Besar langsung tersenyum dan wajah muramnya barusan mulai menghilang. Kenapa kakek buyut datang ke sini? Charles tidak meletakkan tas sekolahnya dan langsung berlari dengan kakinya yang pendek. Papi bilang, Mami akan pulang hari ini. Apa kakek buyut ke sini untuk bertemu dengan Mami? Tuan Besar tertegun sejenak, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Meskipun ia adalah salah satu ahli terkemuka di dunia dalam taktik negosiasi dan psikologis. Semua keterampilan dan taktik akan hilang ketika berurusan dengan anak-anak. Karena ketulusan anak-anak, kakek buyut, nenek sudah membuat makanan lezat. Ada bakpao babi yang sering aku ceritakan. Carla berlari dari meja sambil membawa 2 bakpao babi yang mengepul dan menyerahkannya kepada Tuan Besar. Sangat panas, cobalah. Astaga, hati-hati panas. Tuan Besar buru-buru mengambil bakpao babi kecil itu. Juga meniup tangan kecil Carla. Kakek buyut, Papi bilang hari ini kakek buyut keluar dari rumah sakit. Apa sudah merasa lebih baik? Carlos datang dan menyapa dengan prihatin. Jauh lebih baik. Tuan Besar membelai kepala kecil Carlos dengan pelan. Kakek buyut dengar akhir-akhir ini. Kamu membantu ayahmu mengembangkan perangkat lunak baru. Iya, khusus untuk anak-anak TK. Carlos mengatakan hal ini dengan antusias dan segera memperkenalkannya pada Tuan Besar. Bisa mencegah anak-anak tersesat. Ini adalah perangkat lunak yang dikembangkan berdasarkan prinsip pelacak. Hebat. Tuan Besar sangat senang. Melihat ketiga anak itu seperti melihat harapan. Bahkan, jika dia sudah pergi dari dunia ini, keluarga Walens tidak perlu khawatir tentang penerus. Mami. Pada saat ini Carla melihat Tracy berjalan keluar dari ruang kerja. Dan segera berlari dengan penuh semangat. Mami, aku sangat merindukanmu. Mami. Carlos dan Charles juga sangat bersemangat saat melihat Tracy dan segera berlari ke arahnya. Tracy berjongkok, memeluk ketiga anak dan berkata dengan terharu, Mami juga merindukan kalian. Bab 612. Mami kurusan. Carla memegang wajah Tracy sambil berkata dengan sedih, apa Mami jadi tidak ada nafsu makan? Karena tidak ada Carla di sisimu. Ia sekarang sudah melihat Carla nafsu makan Mami akan membaik. Tracy mencium pipi tembem Carla. Matanya basah tapi senyum lembut muncul di bibirnya. Mami, nenek baru saja membuat bakpao babi. Akan kuambilkan untuk Mami.
Charles bergegas ke dapur mengambil bakpao untuk Tracy. Tracy melihat langkahnya yang bersemangat dan bertanya. Kaki Charles sudah sembuh. Sudah lama sembuh dan sekarang dia sudah bisa lompat-lompat. Carlos buru-buru melaporkan kepada maminya. Mami, aku membantu papi mengembangkan perangkat lunak baru. Dan papi bilang akan membawaku untuk mendaftarkan paten. Juga menggunakan namaku. Carlos hebat. Tracy memeluk Carlos dengan gembira. Mami bangga padamu. Mami, Carlos memeluk Tracy dengan mata yang memerah. Kelak jangan tinggalkan kami lagi, oke? Kami semua takut. Mami tidak akan pulang lagi. Iya. Iya, kami bahkan sudah berencana untuk melarikan diri dari rumah dan pergi ke rumah sakit untuk mencari Mami. Carla berseru dan buru-buru menutup mulutnya dengan tangan kecilnya yang gemuk. Lari dari rumah. Lari dari rumah. Roxy mengulangi perkataan Carla, mengepakkan sayapnya dan terbang di atas kepala Tracy. Lari dari rumah. Tracy terkejut setengah mati. Kalian tidak boleh main-main. Mami ada di rumah sakit untuk berobat. Bukankah sekarang sudah pulang? Kami bisa menemani Mami berobat. Juga merawat Mami. Carlos mengerutkan kening dan berkata dengan sedih. Mami pergi sudah sebulan. Kami sangat merindukanmu. Mami pernah berjanji pada kami untuk tidak meninggalkan kami lagi. Mulut kecil Carla mengempis dan hampir menangis. Mami tidak menepati janji. Bukan. Tracy tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada anak-anak. Mami, ini bakpao babinya. Charles membawa piring dengan beberapa bakpao babi di dalamnya dan lari ke sisinya dengan cepat. Bakpao babi kecil. Bakpao babi kecil. Roxy langsung terbang ketika dia melihat makanan. Roxy, jangan bergerak, biarkan Mami makan dulu. Charles melambaikan tangannya untuk mengusir Roxy. Lalu memberikan bakpao ke Tracy. Mami, makanlah yang banyak. Terima kasih, Charles. Tracy mengusap-ngusap kepala kecilnya dan makan bakpao babi bersama ketiga anaknya. Melihat adegan ini, Tuan Besar mengerutkan kening. Dia tahu bahwa hubungan anak-anak dengan ibunya begitu dalam. Tapi ketika dia melihat adegan ini dengan matanya sendiri, hatinya sedikit tersentuh. Agar hatinya tidak menjadi lunak, Tuan Besar menarik kembali pandangannya dan memberi isyarat agar Sanjaya mendorong kursi rodanya menjauh. Kakek, sudah mau pergi. Daniel datang menghampirinya. Kita makan malam bersama. Tidak perlu. Wajah Tuan Besar cemberut dan bahkan malas menatapnya. Kakek sudah mau pulang. Ayo kita antar. Tracy mengingatkan anak-anak. Kakek buyut sudah mau pulang. Ketika ketiga anak melihat Tuan Besar yang hendak pergi, mereka segera datang untuk menahannya pergi. Carla memegang tangan Tuan Besar dan bertindak manja. Kakek buyut, jangan pergi. Makan malam bersama kita. Suaranya bagaikan permen yang bisa membuat hati orang merasa manis. Tuan Besar segera tersenyum dan tatapannya menjadi lembut. Kakek buyut harus pulang. Lain kali kita makan malam di luar. Tidak, tidak. Carla mengayunkan tangan Tuan Besar dengan genit. Kakek buyut, makanlah di sini. Masakan nenek sangat enak. Charles juga membujuk dan berkata dengan kepalan kecil. Setelah makan malam kita bisa pergi ke taman. Kita main bersama. Kakiku sudah sembuh. Aku bisa menunjukkan seni bela diriku. Pada kakek buyut. Iya. Apakah kakek buyut tidak ingin melihat perangkat lunak baru yang sedang aku kerjakan? Carlos memegang tangan Tuan Besar yang lain dan berkata, akan kutunjukkan setelah makan malam. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.